Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Tiap hari kita nggak bosen-bosen dan terus harus update ke kalian ya guys ya, soal perbincangan ataupun polemik politik yang lagi viral ya kan, ataupun yang lagi panas-panasnya nih guys ya di Indonesia tentunya ya guys ya. Dan sekarang kita pengen ngebahas soal Mas Gibran yang pengen digantikan oleh Purnawirawan TNI dan beberapa jenderal ya guys ya. Dan ini sudah dinotis langsung oleh Pak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Purnawirawan TNI tuntut Gibran diganti lewat MPR, kata Pak Wiranto nih guys ya. Prabowo menghormati. Artinya ya kan, berita ini sudah sampai ke Pak Prabowo gitu guys ya. Dan artinya Pak Prabowo juga mungkin mempertimbangkan hal ini ya guys ya. Tapi gua nggak tahu kayak gimana nanti prosesnya ya guys ya. Apakah mungkin nanti Wapres Gibran bisa digantikan, ataupun ya cuman ini pembahasan-pembahasan aja gitu guys ya. Kita tunggu aja, dan ini ada cuplikannya, kita tonton dulu guys ya. Ini panjang banget nih, kita tonton sebentar dulu guys ya. Baiklah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau yang dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya. Berarti emang udah dinotis beneran nih guys ya sama Pak Presiden, bahkan sudah dibaca tuh dari Forum Purnawirawan TNI akan surat ataupun ya pengusulan pengganti Mas Gibran melalui MPR gitu kira-kira guys ya. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Kira-kira begitulah ya guys ya. Ini video terlalu panjang, nanti kita bakalan skip dulu, kita ke berita selanjutnya dulu ya guys ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton fullnya Pak Wiranto menyampaikan pesan-pesan ini, kalian cek aja di YouTube Merah Putih ya guys ya, ataupun Sekretariat Presiden gitu guys ya. Lanjut, dihormati Prabowo. Ini isi 8 poin usulan Forum Purnawirawan TNI, termasuk minta Gibran diganti. Emang benar-benar sekarang udah dinotis sama Pak Presiden nih guys ya, soal pengusulan pengganti ataupun digantinya wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gue nggak tahu penggantinya siapa, tapi yang jelas pertanyaannya, bisa nggak kira-kira Mas Gibran ini digantikan dengan orang-orang lain gitu guys ya. Dalam arti mungkin Mas Gibran akan dilengsarkan gitu, dan kita akan tunggu aja guys perkembangannya seperti apa ini, karena bukan main-main ya guys ya. Yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI gitu guys ya, dan banyak banget di sana para mantan jenderal gitu guys. Makanya ini dinotis oleh Pak Presiden, mungkin kira-kira gitu guys ya. Lanjut, terkonfirmasi. Kaget banget, baru aja kemarin kami bikin candaan, ternyata hari ini dapat info valid dari internal bahwa Gibran Rakabuming Raka ternyata memang benar-benar diganti.
Jika cukup banyak yang RT ya, RT ini apa nggak tahu gua, kami akan spill namanya guys ya. Ini kalau misalnya sampai Mas Gibran diganti ya kan, ini beritanya bakalan heboh guys, se-internasional ya guys ya. Ada wakil presiden Indonesia yang sudah jadi sah ya guys ya, secara resmi menjadi wakil presiden tapi diganti nih guys ya. Ini atas usul elemen masyarakat, bahkan Forum Purnawirawan TNI juga mengikuti hal ini ya guys ya, ataupun mengusulkan hal ini terjadi gitu kira-kira guys. Tapi ini disclaimer dulu ya guys ya, Mas Gibran sekarang masih jadi wakil presiden. Belum secara resmi Mas Gibran ini diganti, dan kita juga belum tahu beritanya guys, Mas Gibran ini bisa diganti jadi wakil presiden, Mas Gibran ini bisa diganti atau enggak ya guys ya. Jadi kita tunggu aja berita terkininya guys ya. Jangan sampai kemakan berita-berita hoax ya guys ya. Lanjut, Wiranto, Prabowo hormati Forum Purnawirawan TNI, 8 tuntutan Gibran diganti. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu ya kan. Isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu, karena itu masalah yang tidak ringan guys, masalah yang sangat fundamental ya. Benar juga nih guys ya, kita lihat cuplikannya guys ya. Saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden. Ini udah. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Begitulah kira-kira ya guys ya, ini tanggapan dari penasehat presiden ya. Jadi intinya ya, Pak Presiden juga tidak boleh mengiyakan semena-mena gitu guys ya. Harus dipelajarin dulu apa usulan-usulan tersebut, poin-poinnya apa dan kenapa dan apa alasannya guys ya. Kita tunggu aja guys ya. Siapa tahu nanti bisa diganti, siapa tahu nanti ada dukungan dari pemerintah ataupun masyarakat juga, dan dikehendaki rakyat selaku pemegang mandat tertinggi ya guys ya. Makanya kita tunggu aja berita terkininya seperti apa. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.